Kita akan lanjutkan membahas soal sumatif akhir semester genap untuk SD kelas 5 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang akan kita bahas di video ini adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Untuk pembahasan soal pilihan ganda biasa sudah ada di video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Soal pilihan ganda kompleks Romawi 2. Ayo memberi tanda centang pada jawaban yang benar. Kalian dapat memilih lebih dari satu jawaban. Oke, nomor 1. Berikut yang termasuk karakteristik wilayah berdasarkan kondisi geografisnya adalah titik-titik. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi geografis berarti gunung ini termasuk ya, kita centang. Kemudian pedesaan ini juga. Cuaca bukan ya, cuaca bukan merupakan karakteristik wilayah berdasarkan geografis. Kemudian untuk opsi yang keempat, perkotaan, ini juga kita centang ya. Ada 3 jawaban yang benar pada soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Perdesaan merupakan wilayah yang dianggap dekat dengan alam. 2. Masyarakat di perdesaan biasanya bekerja dalam bidang jasa. Kemudian yang ketiga, kegiatan utama di perdesaan dalam bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian opsi yang keempat, perdesaan mempunyai fungsi sebagai tempat pemukiman. Oke, kita baca soalnya. Pernyataan yang tepat mengenai perdesaan ya, jadi kita pilih jawaban yang tepat mengenai perdesaan ya. Oke, untuk pernyataan yang pertama, perdesaan merupakan wilayah yang dianggap dekat dengan alam ya, ini benar ya. Kemudian masyarakat di perdesaan biasanya bekerja dalam bidang jasa, ini kurang tepat ya. Masyarakat yang bekerja dalam bidang jasa ini lebih banyak terdapat di masyarakat perkotaan ya. Jadi untuk yang opsi jawaban pernyataan yang kedua ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga, kegiatan utama di perdesaan dalam bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, ini jawaban pernyataannya tepat ya. Kemudian yang keempat, perdesaan mempunyai fungsi sebagai tempat pemukiman, ini juga tepat. Baik, pernyataan yang benar berarti 1 dan 2 ini kurang tepat ya. Tidak, ini yang opsi jawaban yang kedua ini tadi salah ya. Kemudian 2 dan 3 ini juga salah. Yang ada pernyataan yang kedua ini kan kurang tepat ya. Kemudian yang opsi jawaban yang ketiga, pernyataan ketiga dan 1 ini benar, maka kita centang. Kemudian yang keempat, opsi jawaban yang keempat dan ketiga, 4 dan 3 ini semuanya benar, maka kita centang. Baik, demikian untuk yang nomor 2. Sebenarnya dari 4 pernyataan ini yang tepat mengenai perdesaan ada 3 jawaban ya, 1, 3, dan 4. Tetapi ini di sini dalam pilihan ganda kompleks ini yang tepat hanya 2 kotak ya, kotak yang ketiga dan yang keempat. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan yang tidak tepat mengenai provinsi adalah titik-titik. Yang tidak tepat ya, maka kita pilih yang tidak tepat.
Provinsi Gorontalo beribu kota di Gorontalo. Nah, ini tidak tepat ya. Kemudian provinsi dipimpin oleh wali kota. Nah, ini sebenarnya tidak tepat, tapi karena ini yang provinsi dipimpin oleh wali kota, seharusnya kan gubernur, tetapi ini pernyataannya kita pilih yang tidak tepat, jadi ini kita centang ya. Kemudian salah satu provinsi di Indonesia adalah Banda Aceh, ini juga kurang tepat, maka kita centang. Kemudian provinsi merupakan wilayah administratif di atas kabupaten, ini karena ini pernyataan yang benar, maka ini tidak kita centang, karena yang diinginkan ini justru pernyataan yang tidak tepat mengenai provinsi. Jadi agak aneh begitu ya, ini sebenarnya soalnya agak aneh ya. Kalau saya yang membuat soal ya mestinya pernyataan yang tepat mengenai provinsi. Jadi kalau pernyataan yang tepat mengenai provinsi ya kita pilih yang ini ya, kotak yang pertama dan yang keempat. Tetapi karena di sini justru pernyataan yang tidak tepat, maka kita pilih kotak yang kedua dan yang ketiga. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Monumen yang menjadi ciri khas Provinsi DKI Jakarta adalah titik-titik. Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Nah, ini tepat ya. Ini terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Monumen Palagan Ambarawa ini tidak tepat ya, karena Monumen Palagan Ambarawa ini adalah salah satu monumen yang terdapat di kota kecil Ambarawa, dan kota Ambarawa itu sendiri berada di Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian Monumen Pers Nasional ini juga tidak tepat, bukan merupakan ciri khas Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Monumen Nasional atau biasa kita sebut sebagai Monas ya, ini sangat ikonik ya, menjadi ciri khas Provinsi DKI Jakarta. Maka untuk yang nomor 4 ini yang benar adalah opsi jawaban yang pertama dan keempat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Pembeda gotong royong dengan kerjasama antara lain dilakukan pembeda gotong royong dengan kerjasama yang lain adalah dilakukan titik-titik. Gotong royong itu tanpa pamrih, ya benar ya. Kalau kerjasama ya itu kerjasama itu bisa dilakukan dengan imbalan, bisa juga dengan tanpa imbalan. Nah, begitu ya. Kemudian bersama-sama ini merupakan persamaan antara gotong royong dengan kerjasama, maka ini tidak kita centang. Kemudian dengan pamrih, ini bukan pembeda gotong royong ya. Kemudian secara sukarela, ini gotong royong ini dengan sukarela dan tanpa pamrih ya. Jadi untuk yang nomor 5, pembeda dengan gotong royong dan kerjasama yang lain adalah dilakukan dengan tanpa pamrih dan secara sukarela. Ini untuk jawaban soal yang nomor 5. Kemudian untuk nomor 6, contoh gotong royong di lingkungan masyarakat, yaitu titik-titik ya. Kita pilih yang gotong royong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Lisa membantu ibunya membersihkan kamar mandi, ini tentu saja tidak tepat ya. Ini tentu saja dilakukan di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah masing-masing ya, di lingkungan rumahnya Lisa. Kemudian Yuda membersihkan selokan bersama warga sekitar. Nah, ini dilakukan di lingkungan masyarakat, maka opsi yang kedua ini kita centang. Kemudian Kak Raffi bersama ayahnya menanam tanaman di halaman. Ini juga tidak tepat. Di halaman ini tentu saja di halaman rumahnya Raffi begitu ya. Kemudian yang keempat, ayah mengikuti kegiatan ronda malam di desanya. Ya, ini merupakan contoh gotong royong dalam bidang keamanan lingkungan ya, yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Jadi nomor 6 ada 2 opsi jawaban yang benar, yaitu opsi kedua dan keempat.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 7. Manfaat gotong royong di lingkungan rumah yaitu titik-titik. Apakah mewujudkan keluarga yang harmonis? Ya, ini merupakan manfaat gotong royong di lingkungan rumah, ya. Mewujudkan keluarga yang harmonis. Kalau gotong royong dilakukan di lingkungan masyarakat, maka salah satu manfaatnya adalah mewujudkan masyarakat yang harmonis, yang rukun, yang saling bekerja sama, ya, antar anggota warga, anggota masyarakat tersebut. Kemudian meringankan pekerjaan di rumah. Ini juga merupakan manfaat gotong royong di rumah. Kita centang. Mempererat hubungan kekeluargaan. Ini juga kita centang. Ini merupakan salah satu manfaat gotong royong di lingkungan rumah. Kemudian menambah pekerjaan rumah. Nah, ini tidak, ya, salah. Karena gotong royong itu justru salah satu manfaatnya yang sering kita ulang-ulang terus itu adalah membuat pekerjaan yang berat itu menjadi terasa lebih ringan. Nah, kemudian pekerjaan yang lama selesainya menjadi cepat selesai. Kemudian pekerjaan yang sulit, terasa sulit, menjadi lebih mudah bila dilakukan dengan gotong royong. Itu, ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 8. Lisa mempraktekkan kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dilakukan Lisa yaitu titik-titik. Nah, ini, ya, kita garis bawahi dulu gotong royong di lingkungan sekolah, ya. Jadi mari kita lihat opsi jawabannya. Untuk yang opsi pertama ini di lingkungan sekolah, ya. Ini ada beberapa anak laki-laki dan tiga anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ini salah satunya mungkin adalah Lisa. Maka ini kita centang, ya, ini benar karena gambar yang pertama ini merupakan gotong royong di lingkungan sekolah. Kemudian untuk gambar yang kedua ini bekerja sendirian, ya. Jadi ini bukan merupakan gotong royong. Selain itu ini di lingkungan rumah, ya. Jadi untuk yang gambar yang kedua ini tidak kita centang. Kemudian gambar yang ketiga di sini ada beberapa orang. Jadi ini dilakukan gotong royong, tetapi ini bukan merupakan lingkungan sekolah, ya. Kemungkinan ini adalah di lingkungan masyarakat, ya. Meskipun ada satu anggota masyarakat ini yang mengambil peran untuk membersihkan mobil, ya. Mobil itu kan biasanya mobil pribadi, ya, tetapi ini semuanya nampak merupakan gotong royong, ya, tetapi tidak di lingkungan sekolah. Jadi kotak yang ketiga ini tidak kita centang. Kemudian kotak yang terakhir yaitu kotak yang keempat ini juga merupakan sebuah praktek gotong royong, tetapi ini dilakukan di rumah. Ini nampak kemungkinan adalah ini ayahnya yang sedang mencangkul, kemudian ibunya ini sedang merawat tanaman, kemudian yang kecil ini membantu mengumpulkan sampah, kemudian 2 anak yang lebih besar yaitu anak laki-laki dan perempuan ini mengambil peran, yang satu menyapu, kemudian yang satu mengepel. Karena ini dilakukan di lingkungan rumah, ya, kemungkinan di lingkungan rumah, maka ini tidak kita centang karena yang dimaksud dalam soal ini kita pilih kegiatan gotong royong yang berada di lingkungan sekolah. Hanya ada satu gambar yang tepat, yaitu gambar yang pertama. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 9 dan nomor 10, ya. 2 soal lagi. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 9 dan 10. Rere duduk di kelas 3 SD. Ia tinggal di desa dengan semangat gotong royong yang tinggi. Hari ini ada kegiatan kerja bakti membangun jembatan di desanya. Ternyata jembatan yang dibangun tidak jauh dari rumah Wina. Ia ingin membantu masyarakat sekitar dalam pembangunan jembatan tersebut. Nah, ini mungkin ada sedikit kesalahan ketik, gitu, ya. Mungkin yang dimaksud dengan Wina ini adalah Rere, ya. Jadi kegiatan
gotong royong tadi, yaitu membangun jembatan itu, kemungkinan tidak jauh dari rumah Rere. Yang dimaksud ini sebenarnya Rere. Baik, kita baca untuk soal yang nomor 9. Contoh kegiatan yang sebaiknya dilakukan Rere ya. Jadi ini memang Rere ya. Ketika ada warga yang sedang bekerja bakti membangun jembatan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Rere sebagai seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SD? Baik, untuk opsi jawaban yang pertama, mengantarkan minuman untuk warga yang bekerja bakti. Ya, ini bisa kita centang ya. Ini kegiatan yang sangat mungkin dilakukan oleh Rere. Ya, Rere seorang anak perempuan ya, kemudian membawakan minuman itu juga tidak terlalu membutuhkan tenaga yang besar begitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh siswa kelas 3 SD, siswa perempuan kelas 3 SD. Membantu mengangkut bahan bangunan. Nah, ini mengangkut bahan bangunan ini cukup berat ya, apabila dilakukan oleh seorang anak perempuan kelas 3 SD. Mengangkut bahan bangunan ini lebih tepat dilakukan oleh laki-laki, khususnya laki-laki dewasa. Jadi untuk yang opsi jawabannya kedua ini tidak kita centang. Kemudian memberikan arahan kepada warga sekitar. Ini memberikan arahan ini juga kurang tepat ya. Yang biasa memberikan arahan tentu saja adalah warga yang sudah berpengalaman dan cukup memiliki pengaruh begitu ya. Jadi yang berpengalaman, memiliki pengaruh dan memiliki kemampuan untuk memimpin ya sebuah kerja bakti, sebuah kerjasama begitu. Kemudian membantu memasak makanan untuk warga yang bekerja bakti. Ya, ini kemungkinan bisa dilakukan oleh Rere ya. Membantu ibu mungkin ya, membuat masakan ya, memasak makanan, mungkin cemilan atau snack atau bahkan mungkin makan siangnya, untuk kemudian disuguhkan kepada para warga yang sedang bekerja bakti. Jadi untuk nomor 9, dua opsi jawaban yang benar adalah opsi pertama dan opsi yang keempat. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 10. Manfaat yang diperoleh jika Rere ikut membantu adalah titik-titik. Makin bertambahnya pekerjaan warga sekitar, ini tidak tepat. Pembangunan menjadi makin lama, ini juga tidak tepat. Pekerjaan menjadi cepat selesai, ya, ini salah satu manfaat kerja bakti atau manfaat gotong royong, manfaat kerjasama ya. Ini opsi jawaban yang tepat ya, yang nomor 3. Kemudian yang keempat, terwujudnya kerukunan dengan warga sekitar, ini juga opsi jawaban yang tepat. Jadi untuk soal nomor 10, dua jawaban yang tepat adalah opsi ketiga dan opsi yang keempat. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan soal sumatif pendidikan Pancasila. Untuk soal pilihan ganda kompleks ya, sudah selesai kita kerjakan semuanya. Semoga bermanfaat dan kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.